sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Novita Perulu SPK. Saya adalah mahasiswa PTG Guru Tertentu tahap 4 2025 di LPTK Universitas Pontianak dengan NIM 61125329. Pada hari ini, Sabtu 29 November 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja di SMP Negeri 6 Anari. Berikut ini adalah KTP saya. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Apa kabar hari ini? Baik Ibu. Ya, sebelum kita mulai, kita maju lalu doa. Ibu dan teman-teman akan berdiri. Ibu dan teman-teman balik ke dalam berdiri di bawah berdoa. Jika di waktu berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Bulan teman-teman yang terhormat, saat ini kami akan belajar mengikuti Tuhan kepada otak pikiran kami, agar apa yang sebentar Ibu Guru kami kasih, kami bisa dapat mengerti dan memahami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu dan semua berdiri, menceritakan yang terlalu besar. Indonesia bersatu, hidup
Laskar Putih mengatasi siswa nakal di sekolah. Tapi sebelum kita mulai, doakan mengambil aksi. Antina Kapupun, Idalet Takai, Hadir Ibu. Paulina Ratulola, Hadir Ibu. Venda Intopiana, Hadir Ibu. Sandra Latulola, Hadir Ibu. Stefania Romer, Hadir Ibu. Vanda Intopiana, Hadir Ibu. Setnat Torlain, Hadir Ibu. Relona Barlola, Hadir Ibu. di sekolah ibu guru masih temukan beberapa siswa yang nakal. Contohnya yang suka mengganggu teman, yang sering mematuhi aturan kelas, tidak menghargai guru. Itu layanan ini ada untuk bertujuan siswa memahami dampak perilaku serta membangun kesadaran untuk berubah menjadi yang lebih baik. Tujuannya, siswa diharapkan memahami contoh-contoh perilaku nakal di sekolah. Dan yang kedua, siswa diharapkan menyadari dampak negatif perilaku nakal bagi diri sendiri dan lingkungan. Dan yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi penyebab mereka berperilaku negatif. Tujuan layanan ini, yang pertama, siswa dapat memahami perilaku nakal di sekolah. Yang kedua, menyadari dampak negatif perilaku nakal bagi diri sendiri dan teman.
susah-susahnya kalau di sekolah yang pertama dari dampak negatif bagi diri sendiri dan teman. 3. Mampu mengidentifikasikan penyebab mereka berpikir positif. 4. Mampu menentukan cara mengontrol diri. 5. Berpikir yang menunjukkan sikap disiplin dan bertanggung jawab. pengertian perilaku nakal di sekolah itu segala bentuk tindakan siswa yang melanggar aturan, norma-norma dan tata tertib di sekolah sehingga mengganggu proses belajar mengajar. Di lingkungan sekolah harus aman dan nyaman. Contoh perilaku nakal. Ada yang tahu? Contoh perilaku nakal, sikap perilaku nakal. Pertama, ya ganggu teman. Yang kedua, membolos. Yang ketiga, yang biasa terjadi di sekolah. Berbohong. Contoh perilaku nakal. Yang pertama, mengganggu teman. Yang kedua, membolos. Yang ketiga, berbohong. Dan yang keempat, tidak disiplin. Ya, tidak mematuhi aturan. Tidak dampak perilaku nakal. Dia berdampak. Kayak mengganggu teman, berdampak apa? Berbohong, bolos, tidak mematuhi aturan. Dampak
perilaku nakal dampak bagi diri sendiri. Yang pertama, nakal terhadap diri sendiri. Perilaku nakal berdampak pada diri sendiri. Yang pertama, menurunnya prestasi belajar. Yang kedua, citra diri menjadi negatif. Citra diri menjadi negatif di guru, terutama. Dan yang ketiga, kehilangan kepercayaan diri karena sering mendapat teguran dan hukuman. Kalau dampak bagi teman atau orang lain, tadi kan pada diri sendiri yang harus bilang. Nah, yang pertama, bisa. Yang kedua, dampak bagi orang lain, teman merasa terganggu dengan atau perilaku yang bagus. Yang kedua, muncul konflik dan berkelahi. Kayak khusus sembang suka lah, mau baku tunggu. Yang ketiga, dapat mengalami stres, takut, atau menurunnya motivasi belajar. Yang ketiga itu dampak bagi lingkungan sekolah. Tadi dampak pada diri sendiri, orang lain, sekarang di lingkungan sekolah.
cara mengendalikan diri dari mengenali emosi, menenangkan diri, berpikir sebelum bertindak, mengalihkan perhatian. Dan yang berikut, mengikuti aturan, memilih teman yang baik. Mengenali emosi, menyadari saat mulai marah, kesal, bosan, atau ingin melakukan hal yang salah. Itu mengenali emosi. Kalau menenangkan diri, tarik nafas, hitung sampai 5, lalu menghembuskan, ulang sampai merasa aman, rasa enak. Berpikir sebelum bertindak, tanyakan pada diri sendiri, menunda keputusan. Kalau saya lakukan ini, apa akibatnya? Kita membalas sembahyang, kita tunda apa? Mungkin orang pukul kato atau mengalihkan perhatian. Saat ingin melakukan hal negatif, lakukan aktivitas positif seperti minum air, duduk tenang, dan menulis perasaan apa yang sedang kamu rasakan. Strategi menjadi siswa yang bertanggung jawab. Mengerjakan PR. Itu sing tunda-tunda. Ini hari libur kasih tugas, pulang langsung kerja. Bukan tunggu besok saya baru kerja. Yang kedua, mematuhi aturan sekolah dan kelas. Yang pertama itu datang tepat waktu, tidak membuat keributan, mengikuti instruksi guru. Aturan membantu menciptakan lingkungan belajar dan tertib. Mengakui kesalahan dan memperbaiki. Berani menyatakan iya kalau dan mengatakan tidak kalau menjaga barang-barang milik di sekolah, tidak merusak fasilitas sekolah, menggunakan alat kelas dengan hati-hati. Yang mulia, video ada mulai baca bertanya. Mengelola waktu dengan baik, mengatur waktu belajar, bermain dan istirahat, mengurangi kebiasaan menunda-nunda, berani mengambil keputusan, menolak ajakan teman untuk melakukan hal negatif, berpikir sebelum bertindak, apakah ini baik untuk saya dan orang lain atau tidak. Menjaga emosi dan perilaku, berpikir aktif dan dalam kegiatan kelas, mengikuti diskusi, menjawab pertanyaan dan membantu teman yang membutuhkan, menunjukkan sikap peduli, memiliki komitmen pribadi, menetapkan
misalnya, saya ingin fokus belajar hari ini. Saya tidak akan membuat keributan. Saya mengingat diri sendiri setiap hari. Dan sekarang Ibu kasih beberapa dampak sikap anak nakal di sekolah. Yang kedua, jelaskan apa tujuan siswa belajar bimbingan konseling. Sebutkan 3 dari sikap nakal pada lingkungan sekolah. Sudah? Yang pertama, mengganggu teman. Kedua, bolos. yang ketiga, yang kedua, siswa diharapkan menyadari dampak negatif perilaku nakal bagi diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Dan yang ketiga, proses pembelajaran tidak berjalan lancar. Karena harus fokus untuk menilai siswa. sekarang berpikir dan berperan aktif dalam kegiatan kelas. Berpikir aktif dalam kegiatan kelas. Memiliki komitmen pribadi. Yang pertama, menetapkan target kecil, misalnya saya ingin fokus belajar hari ini. Memiliki komitmen pribadi, menetapkan target kecil, misalnya saya ingin fokus belajar hari ini. Memiliki komitmen pribadi seperti menetapkan target kecil, misalnya yang pertama, saya ingin fokus belajar hari ini. Saya tidak fokus belajar hari ini. Oke, dan yang berikut, mengingatkan diri sendiri setiap hari. Jangan lupa diri. Harus ingat siapa kita, siapa dia. Perilaku nakal pada siswa di sekolah merupakan tindakan yang menyimpang dari aturan, norma sekolah, seperti tidak mematuhi guru, mengganggu teman, menyontek, membolos, atau melakukan tindakan negatif. Perilaku ini tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti lingkungan, keluarga, pergaulan, kondisi emosional, dan kurangnya keterampilan pengendalian diri. Sampai di sini, dan satu siswa maju bahwa kita dalam doa.